Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah yang sangat mengerikan tentang seorang wanita hamil yang dikabarkan telah menghilang, tetapi berhasil ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Yang mirisnya, dia ditemukan di dalam sepiteng. Kejadian ini pun terjadi di daerah Pekanbaru. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kejadian mengerikan ini berawal ketika seorang suami bernama Alex Iskandar berusia 28 tahun merasa aneh dengan kepergian istrinya secara tiba-tiba. Istrinya dilaporkan telah menghilang bersama dengan pria lain sejak 21 Mei 2021. Wanita ini bernama Siti Hamidah yang tinggal bersama dengan anak dan suaminya di perumahan Gria Sakti, Jalan Garuda Sakti, kilometer 9, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Diketahui jika Siti menghilang dalam kondisi sedang hamil 6 bulan. Selama 20 hari, suami dan keluarganya sudah berusaha untuk mencari ke sana dan ke sini, namun tidak berhasil menemukan keberadaannya. Hingga akhirnya orang hilang ini pun dilaporkan kepada pihak kepolisian. Suaminya mencurigai sang istri yang telah dinikahi 2020 telah kembali ke Jawa. Yang diketahui jika Siti Hamidah, wanita kelahiran 10 September 89, merupakan wanita asli Jawa Timur yang merantau ke Pekanbaru. Mereka telah menikah secara siri. Bahkan pada saat pernikahan itu pun Siti tidak memberitahu atau mengundang keluarganya. Yang diketahui oleh keluarganya, Siti telah menikah secara siri. Siti merupakan seorang janda yang telah bercerai dari pernikahan terdahulunya dan telah dikaruniai 3 orang anak, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Tinggal bersama dengan mantan suaminya di Bangkinang, ibu kota Kabupaten Kampar. Terkadang mereka pun bergantian untuk merawat ketiga anaknya. Sejak menghilangnya Siti dan keberadaannya pun masih menjadi misteri, tetapi sebelum Siti dilaporkan hilang, selama 3 hari berturut-turut, adiknya yang bernama Siti Nurhasana mengaku telah bermimpi bertemu dengan kakaknya. Di dalam mimpi itu, Siti hanya diam. Meski hanya diam, namun adiknya merasa jika kakaknya seperti sedang meminta tolong. Dan setelah mengetahui kabar hilangnya Siti, keluarganya pun merasa ada yang janggal. Mereka pun segera datang ke rumah Siti. Namun pada saat itu, rumah dalam kondisi sepi yang diketahui jika suaminya mengaku sedang pulang kampung dikarenakan ingin menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Dengan adanya hal itu pun, pihak keluarga leluasa untuk melakukan pengecekan di sekeliling rumah. Namun tidak terlihat sesuatu yang janggal. Meskipun sudah beberapa kali melakukan pengecekan di dalam rumah, tidak berbuah hasil. Keberadaan Siti pun masih menjadi misteri. Setelah beberapa kali melakukan pengecekan, hingga akhirnya di saat terakhir kalinya melakukan pengecekan di dalam rumah dan akan pergi dari rumah kakaknya, tiba-tiba langkah kakinya pun terhenti ketika ada seorang karyawan bernama Junaidi mengatakan jika dia pernah disuruh oleh Alex, suami dari Siti, untuk menggali lubang sepiteng, dan orang itu pun menunjukkan lokasinya. Hal ini pun menambah kecurigaan pihak keluarga, yang pada akhirnya pihak keluarga pun memutuskan untuk melakukan penggalian pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021. Penggalian itu pun dibantu oleh warga sekitaran. Pada saat kedalaman mencapai 50 cm, mulai tercium aroma menyengat dari dalam lubang galian. Hingga akhirnya terlihatlah tubuh wanita hamil di sana. Dengan adanya fakta itu pun, pihak keluarga segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Keluarga merasa sakit hati dan marah korban telah difitnah telah pergi bersama dengan selingkuhannya. Padahal korban sendiri sedang hamil 6 bulan.
tubuh korban pun segera dievakuasi oleh pihak kepolisian, dibawa ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan. Keluarga korban diminta kesaksian oleh polisi dan mengatakan jika selama ini korban tidak pernah terdengar adanya keributan di dalam rumah tangganya. Sementara Junaidi, karyawan dari suami korban, memberikan kesaksian dia telah diminta oleh Alex untuk membuat lubang spiteng dikarenakan ada yang tersumbat di saluran spitengnya. Dia pun tidak menyangka jika itu akan digunakan untuk menyembunyikan jejak kejahatannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, polisi berhasil menemukan adanya sebuah bantal di balik semak-semak yang terdapat adanya noda darah menempel di sana. Setelah dilakukan tes DNA, hasil DNA pun menunjukkan adanya kecocokan kesesuaian dengan DNA dari korban. Dan saat polisi juga melakukan olah TKP lebih dalam, diketahui jika barang berharga milik korban pun ikut raib, seperti perhiasan, motor, dan ponsel. Tetapi ponsel milik korban berhasil ditemukan berada di anak korban. Otomatis tersisa perhiasan dan motor milik korban. Polisi pun segera melacak keberadaan motor dan perhiasan milik korban. Polisi melihat dan menilai adanya gelagat aneh dari Alex selaku suami korban. Dengan tiba-tiba dia menghilang dan pergi ke rumah orang tuanya. Kuat dugaan jika pelaku pembunuhan adalah suami korban. Polisi segera bergerak mencari keberadaan dari Alex. Dugaan ini pun diperkuat dengan hasil pemeriksaan tim dokter yang menemukan adanya indikasi tidak wajar atas meninggalnya korban, dengan menemukan adanya tanda-tanda tindakan kejahatan yang dialami oleh korban. Polisi segera bergerak cepat untuk melacak dan mencari keberadaan dari suami korban. Meskipun sudah mendapatkan identitas dari suami korban yang diduga telah melakukan kejahatan, namun tidak mudah untuk pihak kepolisian menemukan keberadaannya. Dikarenakan Alex selalu berpindah-pindah tempat, termasuk minimnya petunjuk tentang posisi keberadaannya. Namun hal itu pun tidak menyurutkan polisi untuk bisa menangkap pelaku kejahatan ini. Hingga polisi pun berhasil melacak awal mulanya keberadaan dari suami korban, yang pada awalnya dia berada di wilayah Bukit Tinggi, Sumatera Barat, merupakan rumah keluarganya. Saat polisi berada di Bukit Tinggi, polisi menemukan adanya perhiasan dan sepeda motor milik korban yang dititipkan kepada keluarganya. Tetapi dia pun segera melarikan diri menuju Jakarta untuk menemui teman dekat wanitanya. Tetapi tidak lama dari sana, pelaku pun kembali kabur lalu melarikan diri ke daerah Rembang dan Pati, Jawa Tengah. Hingga polisi pun berhasil menemukan posisi terakhir dari Alex dan hasil pelacakan polisi jika pelaku kini berada di wilayah Jawa Timur. Mendapati lokasi itu pun polisi segera meluncur ke sana. Setibanya di Jawa Timur, polisi langsung bergerak menuju Nganjuk dan diketahui jika pelaku sedang bersembunyi di sebuah gudang kelapa di Desa Patian. Di sana pelaku pun menyamar seolah-olah sebagai pekerja gudang kelapa. Pada tanggal 22 Juni 2021, jam 18.00 sore harinya. Saat itulah polisi melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap pelaku. Saat dilakukan interogasi, pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya telah melakukan kejahatan kepada istrinya sendiri. Di dalam interogasi itu, pelaku menceritakan jika pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 jam 12 siang sempat terjadi keributan di antara mereka berdua. Keributan itu dikarenakan rasa cemburu dari pelaku kepada korban. Pelaku menuduh istrinya telah berselingkuh dengan pedagang sayur. Keributan itu pun sempat terlihat oleh ketiga anak dari korban, yang membuat keributan itu berhenti sejenak dan korban pun menuju dapurnya. Saat di dapur itulah pelaku mendatangi korban dan langsung menggenggam leher korban yang membuat korban terjatuh. Namun pada saat itu pelaku melihat korban masih bernafas dan menggunakan bantal itulah pelaku melakukan kejahatan yang membuat korban meninggal dunia. Mendapati sang istri telah meninggal dunia,
Pelaku pun segera pergi untuk menitipkan ketiga anak korban di rumah bibinya. Setelah itu pun dia kembali ke rumah sekitar pada jam 18.00 sore harinya dan langsung menyuruh Junaidi untuk menggali lubang speed tank. 2 jam setelah melakukan penggalian, tepatnya pada jam 20.00 malam harinya, pengerjaan itu pun akhirnya selesai. Pelaku sempat menunggu momen kondisi sekitaran menjadi sepi dan menemukan momen ketika pada jam 21.00 malam harinya pelaku membawa tubuh korban lalu memasukkan tubuh korban ke dalam lubang galian itu dan menimbunnya. Untuk menghilangkan kecurigaan, pelaku bersandiwara seolah-olah istrinya menghilang dan pergi bersama dengan pria lain. Meskipun di dalam pengakuannya pelaku, jika kejahatannya itu dilakukan secara spontan, tetapi polisi melihat adanya perencanaan pelaku dalam melakukan aksinya, dikarenakan terlihat sangat rapi dalam menutupi kejahatannya, sehingga pelaku pun dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kasus ini pun disidangkan secara online di Pengadilan Negeri Bangkinang. Jaksa menuntutnya dengan vonis 20 tahun penjara. Pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, hakim justru menjatuhi vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan vonis 18 tahun penjara. Dari hal ini, gue menilai justru pelaku ini memiliki tabiat yang tidak baik. Dia menuduh istrinya telah berselingkuh, tetapi gue ngerasa pelakulah yang telah berselingkuh. Terlihat pelaku mengambil motor dan perhiasan milik korban. Untuk apa coba tujuannya? Selain untuk dijual dan memperkaya dirinya. Bisa jadi untuk modal perselingkuhannya jika kasus ini tidak terungkap. Semoga korban diberikan surga kelak di akhirat nanti dan keluarga korban yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke.